Ring, ring, ring. Hai, terima kasih sudah mampir dan mengklik channel ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, di mana saja channel ini sedang didengar dan ditonton ya. Hai. Halo sahabat-sahabat kecilku yang kukasihi, gimana kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik semuanya ya. Sahabat-sahabat kecilku, sebelum aku lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Ini suatu tindakan sederhana, tapi sangat mampu membuat channel ini lebih bersemangat lagi untuk bertutur kisah tentang banyak hal. Dan semoga tuturan-tuturan kisah dari channel ini dapat mewarnai lembar-lembar kisah pengetahuan secara umum dalam kehidupan sahabat-sahabat terkasihku. Sahabat-sahabat kecilku yang kukasihi, di suatu kawasan laut yang damai dan tenang, hidup dan bergaul karib para ikan-ikan. Di antara mereka, para ikan-ikan itu, ada juga jenis mamalia yang kita kenal namanya dolphin atau lumba-lumba. Mereka itu, si lumba-lumba, ada namanya, yaitu lumba-lumba ungu terong yang berwarna ungu. Ada juga lumba-lumba lulu kelabu namanya yang berwarna abu-abu. Ada juga lumba-lumba yang berwarna biru bernama bamba biru. Dan juga lumba-lumba hijau yang bernama si hijau lili. Pagi ini, si bamba biru terlihat sudah bangun dan bermain-main di sekitar perahu nelayan. Baru saja si bamba biru hendak mendekati perahu nelayan, terdengar ada yang menyapanya. "Selamat pagi bamba biru," seru si siripi ikan bersirip yang juga dikenal bernama ikan dori, si ikan kecil. "Hati-hati dengan perahu nelayan itu. Awas, ada pukatnya," seru si siripi lagi. Si lumba-lumba bamba biru merasa heran sekali karena ia belum pernah melihat perahu nelayan. "Jangan dekat-dekat," teriak si siripi. Sementara itu, dari perahu itu terlihat para nelayan melambai-lambaikan tangan dan tertawa. Si bamba biru merasa senang melihat lambaian para nelayan tersebut, dan dia bersegera meluncur berceburan di depan para nelayan. Tiba-tiba, "Syut!" suara topi jatuh di air. Topi seorang nelayan jatuh ke air. Bamba biru yang melihat topi jatuh bersegera berenang hendak mengambil topi nelayan tersebut sambil berkata, "Wah, ada yang ngajak main nih." Lalu bamba biru menyelam mengambilkan topi itu. Sekali lagi terdengar teriakan, "Awas, hati-hati," seru si siripi. Tapi bamba biru sepertinya tidak mendengarkan peringatan temannya si siripi. Bamba biru berenang dan tidak menyadari bahwa ada bahaya di depannya. Tidak sadar, tindakan terburu-burunya bamba biru menyebabkan dia masuk pukat. Ia terjaring bersama-sama ikan lainnya. Melihat temannya si bamba biru terperangkap pukat nelayan, si siripi berseru, "Tuh kan, apa aku bilang tadi? Wah, kalau begini aku harus mencari bantuan nih. Sekarang bamba biru jadi tertangkap pukat nelayan itu. Wah, sekarang aku harus mencari bantuan deh." Kemudian si siripi cepat-cepat
pergi dari tempat itu. Tak lama kemudian, si Siripi si ikan duri kembali bersama lumba-lumba si ungu terong, Lulu Kelabu, dan si Ganggang yang namanya Jau Ganggang. Dan bersama-sama mereka berusaha menarik-narik Pukat sekuat tenaga. Tapi Pukat itu tidak mau putus juga. Sementara itu, si Bamba Biru mulai terlihat pusing dan lemas. Ya, sebab si Bamba Biru harus segera ke permukaan untuk menghirup udara. Kasihan sekali si Bamba Biru. Tiba-tiba, si Siripi si ikan duri itu berseru, "Bertahanlah Bamba Biru, bertahanlah kawanku. Aku tahu siapa yang dapat menolongmu. Bertahanlah sahabatku." Begitu seruan si Siripi. Setelah itu si Siripi menghilang beberapa saat. Tahu-tahu si Siripi sudah kembali lagi. Dan bersamanya ada ikut ikan cucut yang namanya Parang Cucut. Lalu Bamba Biru berkata, "Tolonglah aku," ujar Bamba Biru dengan nafasnya yang terengah-engah. "Tenanglah Bamba Biru, aku akan segera menolong dan membebaskanmu. Kamu akan segera terbebas Bamba Biru." Begitu ujar Parang Cucut. Seketika dengan moncong yang tajam, Parang Cucut membuat lubang pada Pukat nelayan itu. Dan akhirnya Bamba Biru dan semua ikan-ikan yang terjaring Pukat nelayan itu terbebas. Dan segera mereka kocar-kacir berenang menjauhi Pukat yang telah bolong tersebut. Segera Bamba Biru mendekati Parang Cucut dan berkata, "Terima kasih Parang Cucut, terima kasih si Siripi, terima kasih Ungu Terong, terima kasih Lulu Kelabu, terima kasih Jau Ganggang. Kalian teman-temanku yang baik. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Terima kasih karena kalian telah menyelamatkan jiwaku," seru Bamba Biru dengan bahagia. Setelah kejadian itu, sesaat kemudian terlihat Bamba Biru bergembira bersama teman-teman lautnya. Lalu Bamba Biru berkata, "Besok-besok aku gak mau bermain dekat-dekat perahu nelayan-nelayan itu lagi ah." "Kenapa gitu Bamba Biru?" tanya Parang Cucut. "Sebab," sambung Bamba Biru, "ternyata nelayan-nelayan itu tidak begitu menyenangkan." Nada bicara Bamba Biru terdengar kecewa sekali. Nah, sahabat-sahabat kecilku yang terkasih, itu kisah tentang Bamba Biru. Kita tinggalkan Bamba Biru yang baru saja mendapat pelajaran berharga tentang para nelayan di laut. Sekarang kita jumpai si Lulu Kelabu. Setelah tadi dia membantu si Bamba Biru, dia kembali ke rumahnya. Dia sedang tidur nyenyak. Tiba-tiba seekor kuda laut sahabatnya yang bernama Kuda Lala sedang berupaya berenang mendekati Lulu Kelabu. Kuda laut berusaha menarik-narik ekor Lulu Kelabu. "Lu, bangun lu, cepet bangun," seru Kuda Lala seraya membangunkan Lulu Kelabu si lumba-lumba. "Lulu, bangun, cepet bangun. Ayo ikut aku dan lihatlah, aku telah menemukan sesuatu," ujar si kuda laut. Kuda Lala namanya. "Ayo Lulu, bangun dan ikutlah aku. Lihatlah apa yang sudah aku temukan." Dengan mata yang masih kereyap-kereyap karena masih ngantuk, lalu Lulu Kelabu berusaha bangun. Sementara Kuda Lala masih saja mendesak agar
Lulu kelabu segera mengikutinya. Ayo Lulu, cepetan ikut aku, kata kuda Lala. Iya Lala, sebentar, nyawaku belum kumpul nih, sabar dong, gitu kataku Lulu kelabu. Akhirnya kedua sahabat yang berkawan baik itu sudah berjalan bersama. Lulu kelabu yang masih ngantuk mengikuti kuda Lala menuju hutan ganggang. Dan Lulu melihat sebuah peti besar tergeletak di balik terimbunan semak ganggang. Dengan hati-hati, Lulu kelabu mendekati peti tersebut. Kemudian perlahan-lahan Lulu kelabu membuka peti tersebut. Astaga, harta karun, seru Lulu kelabu sambil menarik nafasnya. Ketika kedua sahabat tersebut sedang asik menikmati harta karun di peti tersebut, tiba-tiba saja peti harta itu mulai bergerak naik. Aduh, petinya hanyut, teriak kuda Lala. Melihat kuda Lala yang panik karena peti temuannya itu hanyut, maka Lulu kelabu pun segera melesat menempuh gelombang dengan maksud untuk mengejar peti harta karun temuan kuda Lala tersebut. Tanpa Lulu kelabu sadari, ternyata Lulu pun sudah terkena jerat yang juga menarik peti harta karun tersebut. Lalu terdengarlah suara, "Nah, tertangkap kau." Baru Lulu kelabu menyadari ada tali yang melilit tubuhnya rupanya. Lulu kelabu tertangkap oleh perompak. Oh, Lulu kelabu yang malang. Sementara perompak-perompak yang berjumlah 3 orang tersebut bukannya melepaskan Lulu kelabu, padahal mereka sudah mendapatkan peti harta karunnya. Malahan turut serta membawa Lulu kelabu bersama juga dengan peti harta karun tersebut. Tak lama kemudian, Lulu kelabu mendengar suara, "Sudah kau temukan harta karun rampokan kita?" Ternyata suara tersebut adalah suara pemimpin dari perompak-perompak laut tersebut. "Kau temukan di mana?" serunya lagi. "Ah, gak perlu kau tahu di mana kami menyembunyikan harta ini," seru seorang perompak lainnya. Mendengar perbincangan mereka, Lulu kelabu yang sedari tadi masih terikat merasa takut. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, akan diapakan aku ini oleh perompak-perompak itu? Malang benar nasib Lulu lumba-lumba kelabu. Tiba-tiba saja terdengar suara perompak yang berkata dengan keji, "Mengenai nasib lumba-lumba ini, gimana kalau kita kubur saja dia bersama harta kita ini?" Hah? Seketika perompak yang dari tadi bimbang dengan nasib lumba-lumba Lulu kelabu, tiba-tiba dia berseru, "Jangan! Apa kalian tidak tahu? Siapa yang menyakiti seekor lumba-lumba akan bernasib sial seumur hidupnya." Seketika rombongan perompak tersebut merasa tak nyaman. Maka kemudian dengan bersegera, lumba-lumba si Lulu kelabu itu pun dipotong tali yang mengikatnya dan segera dilepaskan. Setelah si Lulu kelabu terlepas dari tali ikatannya, tanpa menunggu lebih lama lagi, Lulu kelabu pun bersegera berenang menembus gelombang dengan secepat-cepatnya. Nah, sementara itu, teman-teman Lulu kelabu seperti Bamba biru, ungu terong, lumba-lumba hijau, si hijau lili, sedang sibuk memanggil Lulu kelabu dan ingin mengajak
si Lulu bermain-main bersama mereka. Ketika mereka melihat Lulu kelabu, si hijau lili lantas bertanya, "Hei, kemana aja kamu? Pasti tidur terus ya?" "Ya begitulah Lulu kelabu," ujar Bamba biru. "Lulu kelabu itu kan kalau nggak main-main, makan, paling juga tidur. Karena hal itulah kegemaran Lulu kelabu." Bamba biru tertawa-tawa. Tapi mereka adalah sahabat-sahabatnya Lulu kelabu yang baik. Lulu kelabu berpikir sejenak. Rasanya ingin dia menceritakan pengalaman aneh yang baru saja dialaminya tadi dengan para perompak-perompak laut tersebut pada teman-temannya itu. Tapi kemudian Lulu kelabu mengurungkan niatnya. Lulu kelabu berpikir paling juga teman-temannya tidak akan percaya, sebab hanya kuda lala, si kuda laut itu saja yang dipikirnya yang tahu kejadian sebenarnya. Lulu kelabu sejenak berpikir untuk mampir ke rumahnya kuda lala. Tapi ketika Lulu kelabu mampir di rumah kuda lala, ternyata kuda lala sedang asik dengan mimpinya. Bertidur dia rupanya. Kuda lala sedang asik kayaknya dengan mimpinya. Akhirnya Lulu kelabu pun beranjak pergi dari rumah kuda lala dan berenang melawan gelombang, menjumpai teman-temannya. Kemudian mereka, kuda Lulu, ungu terong, hijau si lili, biru Bamba, berenang memecah gelombang, bersama-sama bermain-main. Ya, begitulah kehidupan di dalam laut, sahabat-sahabat kecilku. Dan itulah kisah tentang si Lulu kelabu, lumba-lumba yang berwarna abu-abu. Baiklah, gimana kalau kita tinggalkan si Lulu kelabu yang sedang asik berenang-renang melawan gelombang? Gimana kalau kita lihat lumba-lumba yang lainnya lagi? Mau kan ya sahabat-sahabat kecilku yang terkasih? Yuk sahabat-sahabat kecilku yang terkasih, sekarang kita coba lihat di laut yang sebelah kanan ya. Ada apa tuh di sana? Tiba-tiba ada lumba-lumba yang melihat sesuatu kayak benda yang cemerlang dan kilau berkilau di kejauhan di dasar laut. Apa itu ya? Kok cemerlang gitu ya? Terus si lumba-lumba itu menyelam. Dia penasaran. Dia mau melihat benda cemerlang tersebut itu apa. Begitu sudah dekat, lalu dia berteriak, "Oh, ternyata yang cemerlang itu kunci emas." Selagi si lumba-lumba tersebut melihat kunci emas, tiba-tiba ada suara kecil berteriak, Sudah ditemukan ya? Kamu ya yang menemukannya," ujar suara tersebut. Ternyata itu suara Bunga, si putri duyung kecil yang telah mencari kunci itu kemana-mana. "Halo," katanya. "Namaku Bunga Karang." "Halo juga, kenalkan, aku Ungu Terong," ujar si lumba-lumba. "Terima kasih ya, kamu telah menemukan kunci Taman Raja Laut. Ayo Ungu Terong, sebaiknya kamu ikut aku ke Istana Baginda Raja." "Untuk apa aku ikut kamu?" ujar Ungu Terong. "Ayo Ungu Terong, Baginda Raja ingin menyampaikan terima kasihnya kepadamu."
Oh gitu, karena aku sudah menemukan kunci ini. Ungu Terong berpikir sejenak, lalu kemudian dia menyambut undangan dari putri duyung kecil yang bernama Bunga Karang tersebut. Ungu Terong berenang mengikuti Bunga Karang si putri duyung untuk ke istana Baginda Raja. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di istana Baginda Raja. Sesampainya keduanya di istana, ternyata sang Raja Laut tersebut telah menunggu kedatangan Bunga Karang yang ternyata membawa si lumba-lumba berwarna ungu yang berwarna ungu terong. Si Raja Laut kemudian terkekeh-kekeh, senang. Hehehe. Mari masuk. Terima kasih. Kau yang bernama Ungu Terong ya. Kau itu lumba-lumba yang pintar. Terima kasih karena kau sudah menemukan kunci taman kerajaanku. Nah, Ungu Terong, tinggallah sehari di sini. Begitu kata raja. Terus raja melanjutkan. Kita dapat bermain-main di taman. Kan kuncinya sudah kamu temukan. Jadi kamu boleh bermain-main di taman kerajaan. Wow, Ungu Terong senang sekali mendengar undangan dari raja. Sang raja pun tertawa kembali dan berkata, sebagai hadiahnya Ungu Terong, katakanlah satu keinginanmu dan aku akan mengabulkannya untukmu. Begitu kata sang raja. Ungu Terong berpikir sejenak, karena dia belum pernah melihat taman yang seindah itu. Bunga lautnya begitu cerah dan berwarna-warni. Indah sekali. Lalu Bunga Karang berkata, "Ayo, Ungu Terong, sebutkanlah apa permintaanmu. Baginda Raja sudah menunggu." Lalu Ungu Terong memandang kepada Bunga Karang, si putri duyung kecil mungil, dan juga memandang kepada raja. Dia berpikir sejenak, lalu dia berkata, "Ampun Baginda Raja, aku ingin teman-temanku dapat melihat taman ini, karena taman ini begitu indah. Ampun Baginda Raja, izinkanlah teman-temanku untuk dapat melihat taman ini." Begitu seru Ungu Terong. "Baiklah, keinginanmu akan terkabul," seru sang Raja Laut. "Sekarang juga Bunga akan berenang menjemput mereka." Baiklah Baginda Raja, aku akan segera menjemput teman-teman dari lumba-lumba Ungu Terong. Aku mohon pamit Baginda Raja. Pergilah kau, pergilah, hati-hati di jalan. Kemudian Bunga Karang bergegas, berenang, pergi mencari teman-temannya Ungu Terong. Tidak lama kemudian, muncullah Lulu Kelabu, Jauh Ganggang, Bamba Biru, si Hijau Lili. Ada si Siripi juga, si ikan dori. Ada si ikan cucut, Parang Cucut. Wow, ada si kuda lala juga. Mereka datang, mereka menyerbu istana
dan mereka kemudian bermain-main setelah mereka menyembah si Raja Laut. Bersama-sama si Ungu Terong, mereka bermain-main menikmati keindahan bunga-bunga yang ada di Taman Istana Laut. Putri-putri duyung ikut menyelam dan berenang-renang bermain bersama dengan mereka. Sungguh, hari itu hari yang luar biasa indah. Ampun Baginda Raja, demikian sahut Ungu Terong. Terima kasih karena Baginda Raja telah mengabulkan keinginanku, sahut Ungu Terong sambil tersenyum bahagia. Terima kasih atas wisata indah hari ini, sahut Ungu Terong. Iya, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Begitu sahut lumba-lumba semuanya. Terima kasih karena wisata indah hari ini untuk kami semua. Terima kasih Baginda Raja. Begitu seru semua lumba-lumba. Nah, sahabat-sahabat kecilku yang terkasih, begitulah kisah tentang lumba-lumba di hari ini. Begitulah lumba-lumba yang hidup di laut. Lumba-lumba ini ikan bukan ya? Kan dia hidup di laut ya? Dia berenang, dia bermainnya di laut. Apakah dia ikan? Sahabat-sahabat kecilku, nanti boleh tahu sebenarnya ikan lumba-lumba ini disebut ikan, apakah benar dia ikan atau bukan? Sahabat-sahabat kecilku, boleh menunggu di tayangan yang berikutnya ya. Tapi ada pesan khusus melalui kisah lumba-lumba ini, bahwa sahabat-sahabat kecilku sebaiknya menikmati usianya sahabat-sahabat kecilku dengan bermain bersama teman-teman. Jangan cuma di depan layar TV, di depan layar handphonenya punya orang tua ya, punya mama papa. Sahabat-sahabat kecilku bisa bermain macem-macem, bisa main-main masak-masakan, bisa main boneka kalau yang wanita, bisa main mobil-mobilan kalau yang pria, bisa bermain puzzle ya, menyambungkan semua teka-teki ya, bisa memain macam-macam permainan. Kalau dulu zaman aku bermain kelereng, aku bermain layang-layangan, panas-panasan mengejar layang-layang. Meskipun itu tindakan yang bodoh sebenarnya, mengejar layang-layang yang terlepas. Padahal kita bisa beli layang-layang, tapi ada kenikmatan tersendiri untuk bisa mengejar layang-layang yang lepas punya orang lain. Cuma kita harus hati-hati kalau layang-layang itu berlarinya jauh, karena pasti kita akan melewati jalan-jalan yang dilewati kendaraan-kendaraan. Ya begitu, nikmati masa kecilmu sahabat-sahabat kecilku. Jangan mau terhilangkan masa-masa kecilnya sahabat-sahabat kecilku untuk sesuatu yang gak berguna, karena gak akan terulang lagi ya. Oke, aku sudahi dulu kisah hari ini tentang lumba-lumba, dan aku akan melanjutkan kisah tentang lumba-lumba pada video yang berikutnya. Sahabat-sahabat kecilku, jangan lupa untuk like, komen juga ya. Sahabat-sahabat kecil, mau komen apa aja boleh, mau minta diceritakan tentang apa juga boleh. Nanti aku carikan kisahnya, aku tuturkan semua kisahnya untuk sahabat-sahabat kecilku. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya selain tanda jempolnya, di subscribe. Nah, kalau sahabat-sahabat kecil mau membagikannya, aku senang sekali kalau sahabat-sahabat kecilku mau membagikan video ini kepada teman-teman yang lain ya. Oke sahabat-sahabat kecilku, terima kasih banyak sudah mau mampir ke channel ini dan mendengarkan kisah.
jumpa lagi di video yang berikutnya. Salam dalam kasih sahabat-sahabat kecilku. Salam sayang.